Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau mengupdate, ya kurang lebih mengupdate lah kondisi si maru-maru kesayangan saya nih. Ada si Marbun, si Marsa, dan juga si Marta. Ada 3 ekor ya, karena kemarin itu kan kurang lebih selama mungkin ada ya 2 bulan saya pakai pelet atau pakan, yaitu pelet Maxi Yellow. Dan kita lihat setelah ya kurang lebih habis 2 botol kurang dikit lah ya tuh, ini soalnya botol kedua tinggal bersisa segini lagi nih teman-teman. Jadi kita lihat kira-kira gimana nih kondisinya. Cuman sebelumnya mohon maaf untuk si tank si Marta itu rada sedikit, bukan rada sedikit ya, emang kotor, belum saya kuras ya teman-teman. Jadi rencananya untuk si Marta ini tuh kemarin saya udah ada tank dari teman saya, cuman belum sempat saya ambil karena dia lagi sibuk kerja dan saya juga sama kebetulan lagi sibuk kerja ya, jadi belum saya ambil untuk tanknya. Dan kita sekarang bakal lihat terutama untuk si Marbun sama si Marta si Marsa ya teman-teman. Jadi kita lihat kira-kira setelah pemakaian kurang lebih habis 2 botol pelet Maxi Yellow kondisinya kayak gimana ya, entah untuk bunga, warna, atau dan segalanya gitu ya. Cuman mungkin nggak cuman itu aja. Jadi di sini tuh saya kemarin udah beli ini pompa akuarium ya. Jadi mau sekalian saya itu mau nge-upgrade filtrasi si Marbun teman-teman, karena si Marbun ini kan untuk ukurannya itu udah cukup gede ya. Jadi kotoran yang dia hasilkan itu lumayan banyak juga gitu teman-teman. Makanya untuk tank si Marbun ini bisa kalian lihat dengan kondisi filter yang seadanya kayak gitu doang tuh kurang maksimal gitu teman-teman ya. Jadi buat saya pribadi kurang enak gitu ngelihatnya. Makanya rencananya sekalian mau saya upgrade untuk filtrasinya. Jadi kemarin itu saya udah beli ini ya, pompa sama media filternya. Bentar saya ambil dulu. Nah ini dia nih teman-teman. Jadi kemarin itu saya udah beli ini media filter, dan kita lihat sekalian kita unboxing lah ya, kita buka kira-kira media filter apa aja yang bakal saya pakai gitu ya teman-teman. Jadi saksikan terus teman-teman ya. Bentar, ini Qatar kemana tadi teh? Nah ada gunting aja ya. Kita buka dulu ini nih untuk media filtrasinya ada apa aja. Itu saya beli media biologis sama media filter mekanisnya teman-teman, biar nanti dalam proses penyaringan atau filtrasi dari tank si Marbun ini tuh lebih maksimal gitu. Karena untuk kondisi yang sekarang ini filter yang internal kayak gitu menurut saya kurang jos kotorannya itu. Mungkin karena kan si Marbun sendiri ya lah, salah satu resikonya lah bisa dibilang ikan-ikan yang kita kasih makan pelet itu kotorannya itu bakal banyak banget teman-teman. Beda dengan ikan-ikan yang kita kasih pakan hidup gitu ya. Jadi di sini saya beli ini tuh Caldness ya, atau MBBR gitu kalau nggak salah, Caldness K2 nih. Saya beli kemarin kalau nggak salah 2 liter ya, 2 liter. Terus ada di dalamnya itu ini nih, apa namanya teh, ini teh magic cotton gitulah pokoknya namanya, sama ini teh jetmet atau apa ya, ya kurang lebih kayak gitulah, jetmet mungkin ya. Nah, jadi nanti kita bakal pasang ini semua ke tank si Marbun. Nah, kita lihat dulu lah kayak gimana nih. Nah kayak gini kurang lebih, nanti kita potong. Dan untuk filternya itu saya bakal pakai ini nih, cuman susah ya ngelihatnya nih. Jadi saya bakal pakai filter talang kaca ini teman-teman. Ini tuh kebetulan untuk filter talang ini tuh saya dapat pas beli tank si Marbun yang sekarang dipakai si Marbun ini. Jadi kita setting lagi untuk filtrasinya, kita maksimalin lagi lah biar si air di dalam tank si Marbun ini tuh bisa lebih maksimal gitu. Karena ya dengan kondisi filter yang seadanya kayak gini kan, si Marbun ini pakai filter internal yang kemarin saya beli juga gitu ya, itu tuh kurang memuaskan lah hasilnya. Karena mungkin kotoran dari si Marbun ini tuh lumayan banyak, lumayan gede-gede gitu kan ya. Jadi si filternya itu kurang maksimal saat menyaring kotoran si ikan gitu. Makanya saya coba untuk nge-upgrade pakai
alat-alat ini gitu teman-teman ya. Dan nanti mungkin sekarang kita lihat dulu untuk kondisi si ikannya kayak gimana. Nanti setelah itu kita setting untuk filtrasinya dan kita lihat hasilnya kayak gimana gitu dan ya. Jadi sekarang kita lihat dulu ikannya kayak gimana untuk ketiga maru yang saya rawat ini. Cuman sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini, oke? Nah, oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si marbun ya. Cana maru red pangkalan bun. Yang saya rawat ini tuh waktu itu kan saya ambil dari Bang Jumar ya. Dan pada saat itu untuk kondisi bunganya itu tuh belum pada pecah kayak gini ya, belum pada ngering kayak gini tuh. Sekarang untuk si bunganya itu mulai pada bulat-bulat tuh di setiap sisinya ya. Jadi waktu saya ambil di Bang Jumar itu masih kayak misalkan yang di tengah-tengah sininya tuh masih ada apa kayak garis-garis doang. Dan sekarang alhamdulillah setelah kita rawat, setelah kita maksimalin lagi gitu ya, untuk kondisinya tuh kayak gini. Cuman sekarang ini kebetulan kan di Indonesia kita tercinta ini tuh lagi cuacanya itu lagi dingin-dinginnya ya teman-teman, terutama di Pulau Jawa mungkin ya. Apalagi di rumah saya ini di Bandung, kalau pagi itu bisa nyampe 16 derajat Celcius gitu ya. Jadi untuk kondisi si marbun ini tuh kadang suka jadi gosong teman-teman, mungkin karena dia itu kedinginan. Karena di sini saya sendiri nggak pakai heater sama sekali. Makanya untuk si marbun ini ya untuk sekarang ini alhamdulillah lah masih bisa sehat gitu ya teman-teman. Makanya bisa kalian lihat tuh untuk kotorannya. Nah, ini yang kenapa saya pengen untuk mengupgrade filtrasinya gitu ya, biar si ikan juga bisa tetap sehat meskipun dalam kondisi yang ibaratnya airnya itu kurang cocok lah buat dia gitu ya. Soalnya kan untuk maru sendiri itu mungkin kalian sendiri pun tahu, untuk maru itu di biasanya gitu ya atau di asalnya sendiri dia itu hidup di suhu air yang lumayan tinggi gitu ya teman-teman, bisa dibilang di sekitar 30 derajat Celcius gitu ya untuk suhu airnya. Sedangkan sekarang ini di kota Bandung atau di daerah saya, suhu di siang hari itu paling mentok di 27 atau 28 derajat, itu pun suhu ruangan. Nah, suhu di dalam tank itu bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Cuman kalau menurut saya ya, setelah saya pegang-pegang kacanya kayak gini, kayaknya lebih dingin di dalam tank ini gitu teman-teman. Makanya bisa dibilang untuk si marbun ini tuh lebih apa ya, adaptasinya mungkin lebih edan lagi lah gitu dia ya, karena kaget dengan suhu air yang sekarang ini lagi dingin-dinginnya gitu ya, suhu ruangan di kamar saya ini. Karena biasanya kalau di kamar saya ini tuh suhu ruangan kalau siang itu bisa sekitar 29 sampai 30 derajat. Nggak sampai sih, kalau 30 kayaknya 28 29 lah. Cuman untuk sekarang ini rata-rata itu suhu di 26 27 gitu ya. Jadi jauh lah dengan kondisi si ikan yang di alamnya gitu ya, yang biasanya di air yang hangat gitu. Makanya untuk sekarang ini kadang si marbun ini tuh suka gosong tuh. Tadinya mau saya tambahin heater juga, cuman setelah dipikir-pikir kalau ditambah heater saya harus bayar listrik mahal lagi teman-teman. Makanya daripada ganti heater atau tambah heater, mending kita ganti dulu filtrasinya aja, kita lihat gitu ya kondisinya nanti kayak gimana. Soalnya tuh bisa kalian lihat sendiri untuk kotoran si marbun ini tuh banyak banget gitu teman-teman. Makanya saya rada risih ngelihatnya tuh. Apalagi ini ada banyak kayak jamur atau kutu yang nempel di kacanya nih. Nanti mau saya bersihin juga dan kita lihatlah nanti hasilnya kayak gimana ya. Nah, ini tuh sebenarnya adalah salah satu resiko kalau ikan kalian emang makan pelet ya teman-teman. Kita lihat dengan perbandingan juga ya, ada si ini nih. Bentar, ada motor lewat. Nah, kita lihat di si Marta nih, Cana Maru Suratani yang kita rawat. Tuh, lihat kotorannya itu tuh banyak banget gitu teman-teman ya. Dengan ikan yang kecil juga. Soalnya kan untuk si Marta ini pun sama ya, untuk pakannya itu dikasih pelet Maxi Yellow tuh. Dan emang untuk si Marta ini untuk warnanya itu semakin enak lagi tuh dengan lampu full putih biasa. Bisa lihat kotor banget ya teman-teman. Apalagi si Marta ini dengan filtrasi yang seadanya, malah bisa dibilang lebih rendah lah, cuman pakai sistem semi under grapple. Nah, nanti rencananya si Marta ini tuh bakal saya ganti tanknya, dan nanti filter yang ada di si marbun ini bakal saya pakai buat si Marta ini, biar airnya nggak terlalu parah lah.
Soalnya kalau untuk disimpan di tank si Marbun yang filter itu udah kurang maksimal gitu ya, makanya kita coba nanti pindahin buat si Marta aja gitu teman-teman. Tuh, sekarang di sebelahnya ini kan si Bangkanensis ya. Nah, si Bangkanensis ini tuh dia enggak sama sekali doyan pelet. Makanya bisa dilihat untuk kondisi tanknya itu kotorannya itu enggak terlalu berserakan tuh. Cuman paling di atas bisa kalian lihat mungkinnya tuh. Ini tuh bekas ulat Hongkong teman-teman. Cangkang-cangkang dari ulat Hongkong. Ditambah lagi filtrasinya udah mati, udah mampat kayaknya. Soalnya bisa dibilang tank ini tuh lumayan terbengkalai. Nah ini tuh jadi salah satu resiko juga kalau misalkan ikan kalian emang makan pelet. Jadi kotorannya tuh parah lah bisa dibilang ya. Makanya saya pengen nge-upgrade untuk filtrasinya biar si ikan bisa tetap sehat gitu teman-teman. Kita lihat sekarang di si Marsa nih. Bisa kalian lihat untuk si Marsa ini bunganya itu emang nggak ada perubahan ya, bisa dibilang cuman semakin memutih aja dikit gitu ya. Tapi yang paling kelihatan di si Marsa ini malah jadi ke warna nih teman-teman. Tuh bisa dilihat juga ya, seperti yang saya bilang dia kan makan pelet yang sama ya, masih yellow. Kotorannya tuh kurang lebih sama kayak gini. Bentar, ini rada silau ya dari si Unround. Kita matiin dulu. Nah, tuh kotorannya, cuman untuk si Marsa ini tanknya ya, filtrasinya itu udah cukup memadai lah bisa dibilang ya, dengan satu ikan size kurang lebih si Marsa ini ada di 25 lebih lah, hampir 30-an. Dengan filtrasi ini alhamdulillah bisa menyaring semua kotoran yang dihasilkan sama si Marsa ini. Yaitu saya pakai sistem filtrasi kanister ya, tuh ada di belakang sana. Sorry, ada bulat sama kopi saya ya. Tuh, jadi si air masuk dari pipa merah, set, nanti di belakang di filter, langsung masuk lagi ke atas ke pipa yang bening ini. Alhamdulillah gitu, dengan sistem filtrasi kayak gini untuk si Marsa sendiri dengan pakan yang sama, yaitu pakai Maxi Yellow, tanknya nggak terlalu kotor meskipun masih ada di bawah-bawahnya tuh sisa-sisanya itu tuh yang kurang kesedot. Nah jadi kenapa saya pengen nge-upgrade filtrasi dari si Marbun ini? Jadi karena tuh bisa dilihat kotorannya itu udah pada gede-gede ya. Bisa dilihat tuh, ini tuh baru saya kuras kurang lebih 1 minggu ke belakang. 1 minggu lebih lah, atau bisa nyampe 2 minggu. Kayaknya kurang kalau nyampe 2 minggu nih. Soalnya emang baru banget kita kuras, kita bersihin filternya, tapi sekarang udah kotor lagi. Makanya saya pengen nge-upgrade filtrasinya gitu, biar kondisi air dalam tank si Marbun ini tuh bisa lebih maksimal gitu teman-teman. Jadi untuk kondisi ikan-ikan maru gitu ya, atau cana-cana maru yang saya rawat ini tuh alhamdulillah pada sehat-sehat, meskipun di suhu kondisi suhu ruangan kamar saya ini tuh udah lumayan dingin sekarang ya, apalagi di pagi-pagi itu bisa nyampe di 16 derajat gitu ya, itu suhu ruangan. Dan untuk suhu di dalam tank bisa dibilang gimana ya, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi, apalagi dengan kondisi kan saya matiin ya lampunya kalau malam, kalau mau tidur, dan baru saya nyalain itu pagi-pagi pas saya bangun, otomatis nggak ada yang bikin si ikan itu jadi hangat gitu ya teman-teman, atau gimana bilangnya ya. Jadi kondisi di dalam tank itu jadi semakin dingin lah, ngikutin udara di ruangan gitu teman-teman. Makanya alhamdulillah lah masih bersyukur untuk ikan-ikan yang saya rawat ini masih sehat-sehat gitu ya, meskipun kadang untuk si Marbun sendiri bisa jadi gosong gitu teman-teman. Cuman kebetulan belum saya videoin nih untuk kondisi pas si Marbun lagi gosong, mungkin nanti kalau sempat bakal saya videoin ya. Nah, ini kondisi si Marbun, untuk warnanya pun semakin merah lagi ya. Ini saya senangnya ngajak main si Marbun tuh gini tuh, bisa dilihat ya untuk si bunganya itu semakin bertebaran lagi. Nah jadi kalau kalian pengen ngebandingin ya kondisi si Marbun pas pertama datang, mungkin bisa kalian cek di video saya sebelumnya ya, bisa kalian lihat kondisi dia itu kayak gimana gitu ya waktu awal-awal datang ke sini, waktu kita bungkus dia ke sini. Sekarang gosong lagi ya. Inilah resikonya ya kalau misalkan kita nggak pakai heater, karena dengan suhu yang segini tuh emang biasanya bikin si ikan itu nggak nyaman teman-teman. Jadi ya saya di sini sekarang lagi banyak-banyak berdoa semoga ikan-ikan di sini pada sehat-sehat gitu ya. Dan ya mungkin yang bikin saya khawatir cuman di si maru-maru ini doang nih. Kalau di si Andrau sama si Auranti mah masih mending lah, karena mereka emang ikan-ikan yang bisa dibilang biasa hidup di air dingin gitu ya, jadi nggak terlalu khawatir lah sama mereka. Cuman ini nih di si maru-maru ini takutnya nanti kena jamur atau segala macam, makanya
Saya pengen mengupgrade untuk filtrasinya biar lebih maksimal lagi untuk menjaga kualitas air, biar ya seenggaknya ngebantu si ikan agar tidak mudah terserang penyakit gitu ya teman-teman, kalau filtrasi kita memadai gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekarang saya mau setting dulu ya untuk filtrasinya. Jadi tadi itu saya habis belanja juga, sebagian tuh masih bergeletakan ya, ada pipa, terus ini media filtrasinya seperti yang tadi di video saya bilang tuh untuk filternya. Media mekanisnya ini saya ada Jetmet, nggak tahu ya Jetmet lah namanya, sama aja. Terus ada Coldness nih, ini tuh kalau nggak salah Coldness K2 ya, bukan yang K1, tapi kalau nggak salah sih sama-sama aja untuk mekaniknya. Dan juga ada ini untuk media mekanisnya, jadi nanti kita pakai ini sama ini untuk mekanisnya. Dan untuk media biologisnya kita pakai ini dulu, karena saya pengen beli media yang premium, belum ada duitnya, jadi pakai yang murah-murah aja dulu lah ya. Jadi kita lihat kira-kira gimana kondisi si Marbun ini setelah kita setting untuk filtrasinya ya. Saksikan terus videonya. Nah oke teman-teman, sekarang alhamdulillah untuk pemasangan filter dari tank si Marbun udah selesai. Cuman sekarang ini saya belum motong buat tutupnya ya. Untuk kacanya sih ada di belakang ya, udah saya siapin. Cuman kebetulan karena untuk hari ini atau jam segini itu tukang potong kacanya itu belum pulang ya teman-teman, jadi dia masih kerja. Jadi mungkin nanti malam lah saya mau pasang untuk tutupnya, mau potong dulu kacanya. Jadi sekarang kita tinggalin dulu aja dia kayak gini. Dan ini untuk media filtrasi yang saya pakai. Ini untuk media mekanisnya saya pakai Jetmet di atas, terus si magic cutternya di tengah, terus ada Jetmet lagi di bawahnya. Kenapa si kain itunya atau si filter yang putih itu nggak di atas aja bang? Ini saya bikin kayak gini, ini juga saya pengen eksperimen ya teman-teman, karena kan bisa dibilang untuk kotoran yang dikeluarkan sama si Marbun ini tuh cukup gede ya, cukup besar-besar lah, karena kan ukuran ikannya juga gede. Jadi harapan saya itu untuk kotoran yang besarnya bisa tersaring dulu di atas, nanti setelah dari atas si kotoran kecil-kecilnya itu tersaring lagi oleh si filter atau si media mekanis yang ada di tengah ini, si kain ini ya teman-teman. Terus nanti masuk ke chamber-chamber berikutnya, dan rencananya untuk chamber yang ketiga ini saya pengen isi media biologis lagi ya teman-teman. Cuman masih bingung antara media biologisnya itu apa aja, nanti mungkin bakal saya pikirin juga. Nah untuk sekarang si Coldness K2 ini belum berputar dengan sempurna ya, karena emang belum mature ya kalau kata anak-anak hobis predator atau hobis ikan hias. Ini tuh masih baru ya gitu si media bakterinya tuh. Nah nanti tuh bakal muter kayak yang di depannya ini nih teman-teman. Nah dengan filter kayak gini, menurut para hobis ya, ini tuh salah satu filter terbaik atau media biologis terbaik di kelasnya gitu ya teman-teman, dengan harga yang ini saya beli 1 liternya itu kemarin cuman di 11.450 kalau nggak salah. Nah jadi dengan harga segitu saya beli 2 liter, ini udah bisa menjernihkan air dengan ya sebenarnya cuman satu doang nih untuk ikannya kan ya. Cuman kalau kata anak-anak hobis itu dengan media filter ini atau media biologis ini tuh cukup untuk kayak misalkan ikan-ikan goldfish yang biasanya kan untuk ikan goldfish itu di atas 5 ekor ya ngerawatnya misalkan gitu ya, itu cukup bagus gitu. Nah nanti mungkin bakal saya tambahin juga media biologis lagi, cuman masih saya pikirin nanti entah media biologis apa yang bakal saya pakai, entah mungkin main rugby atau kristal bio atau ya banyaklah di pasaran sana. Yang pastinya bakal saya coba untuk nyari yang harganya nggak terlalu mahal gitu ya teman-teman. Jadi yang biasa-biasa aja lah, karena kan untuk ikannya pun cuman 1 ekor nih teman-teman. Jadi kayaknya nggak perlu yang bagus-bagus banget lah, yang penting bisa menjaga kualitas air si ikan ini tuh tetap stabil gitu teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat tuh untuk kondisi si Marbun ini ya, untuk warnanya itu sekarang semakin membahenol, asik membahenol. Dan untuk bunganya pun bisa dilihat semakin pecah-pecah teman-teman ya.
putih-putihnya itu udah semakin pada gimana ya bentuknya tuh, jadi kayak bulat gitu, kayak ngering gitu ya di sisik, di ujung-ujung sisiknya itu tuh. Dan juga masih terus tumbuh atau terus bertambah banyak juga untuk si bunga-bunganya ini. Jadi semoga aja dengan settingan tank kayak gini, settingan filtrasi kayak gini, si ikan bisa betah. Dan alhamdulillah sih selama ya baru saya masukin filter kayak gini, terus pakai kucuran air kayak gitu, alhamdulillah si ikan nggak stres gitu teman-teman ya, pas pertama kali saya kasih settingan kayak gini gitu. Jadi semoga aja kedepannya si ikan bisa semakin membahenol. Oke, sekarang kita lihat mungkin sedikit-sedikit lah ya, kita lihat untuk si Marsa nih. Si Marsa juga rencananya nanti entah nanti sore atau malam atau besok mau saya kuras juga untuk filter dari si Marsa ini, karena udah lama juga belum saya kuras. Dan oh iya, satu lagi nih teman-teman, saya hampir kelupaan. Ini tuh untuk media lagi. Untuk power head yang saya pakai itu Candila Eco yang seri 106. Sebenarnya saya juga ini teh salah beli. Jadi untuk si Candila 106 ini tuh dia punya output 4000 liter per jam dengan tinggi maksimal itu di 4 meter kalau nggak salah, atau 3 meter ya, kurang lebih sekitar segituan. Dan ternyata ini tuh power head cukup kencang banget. Jadi saya juga ini rada-rada was-was nih dengan media filter kayak gini, ditakutkan lama-kelamaan bisa luber gitu teman-teman di chamber satunya. Makanya ini pun saya setting jadi si Candila ini tuh knob depannya itu bisa kita putar ya, untuk plaunya itu bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Dan ini sekarang saya disetting dikecilin banget, bisa dibilang kayak dicekek gitulah ya teman-teman. Jadi biar si air yang keluar ke filter ini tuh nggak terlalu kencang gitu. Saya juga awalnya saya kira nggak akan sekencang itu gitu teman-teman ya, dan ternyata pas saya coba nyalain, wah kencang banget. Ini juga kalau misalkan dengan settingan yang udah saya kecilin di bawahnya, misalkan suatu saat nanti luber di filter atasnya ini ya, atau di chamber satunya terutama, karena biasanya yang luber itu biasanya kejadian di chamber yang pertama. Nanti mungkin bakal saya tukar sama mesin power head yang ada di si Marsa ini yang di bawah. Jadi sekarang kita coba dulu kira-kira kayak gimana efeknya gitu ya. Nah, untuk pipanya sendiri ini saya pakai pipa setengah in, dan untuk pipa setengah in ini alhamdulillah dengan Candila Eco 106 ini tuh langsung masuk. Jadi nggak perlu kalian robah-robah lagi. Jadi nanti itu si dudukan untuk pipanya itu kalian dikasih dua ya dalam paket pembelian itu. Ada yang ini masuk langsung ke ukuran setengah in, dan ada yang lebih gede lagi, mungkin itu setengah in, 3/4 in kayaknya ya kalau nggak salah. Soalnya itu lebih gede dari yang saya pakai ini. Dan inilah kurang lebih kayak gini ya untuk settingannya untuk sementara ini, dan kita lihatlah ke depannya kira-kira kayak gimana. Dan semoga aja si ikan bisa semakin sehat dan juga semakin cakep lagi. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk kondisi Canamaru yang saya rawat, yaitu ada si Marsa, si Marbun, sama si Marta. Dan mungkin untuk selama pemakaian pelet Maxi Yellow ini selama berapa ya, 2 bulan lah kurang lebih ya kita hitung, soalnya kan waktu itu habis satu botol itu kurang lebih di waktu 3 mingguan. Dan sekarang saya sedikit kurangin porsinya untuk mereka, karena selama saya kasih uang, terutama pas awal saya kasih pelet ini tuh saya kasih cukup banyak gitu teman-teman, jadi terlalu banyak lah pada saat ngasih mereka makannya. Jadi waktu itu untuk postur tubuhnya itu semakin gendut gitu teman-teman, makanya untuk yang sebotol ini pun saya sedikit kurangin porsinya biar mereka ini nggak terlalu gendut. Dan alhamdulillah untuk postur tubuhnya nggak terlalu bengkak lah sekarang ya, nggak terlalu gendut gitu teman-teman. Jadi kurang lebih mungkin ada 2 bulanan sampai sekarang tinggal sisa segini lagi nih teman-teman. Dan alhamdulillah yang paling kelihatan itu terutama di si Marbun ya teman-teman. Dia waktu awal saya bawa itu ya dari Bang Jumar itu kan kondisinya emang untuk cabungnya itu udah banyak gitu ya teman-teman, cuman hanya sebatas cabung gitu, jadi belum pecah menjadi bunga gitu. Dan sekarang bisa kalian lihat sendirilah, mungkin di video-video sebelumnya atau pas video yang awal saya bawa si Marbun ini ke sini itu untuk kondisi si bunganya itu tuh enggak seperti inilah, bisa dibilang jauh lah dibanding sama ini
sekarang alhamdulillah udah makin banyak lagi dan juga semakin tegas-tegas juga, udah pada ada yang ngering juga. Jadi alhamdulillah untuk kondisi si Marbun bisa dibilang kita berhasil lah untuk nge-treatment, untuk mecahin bunganya gitu teman-teman. Dan yang jadi PR itu ada di si Marta sama si Marsa nih teman-teman. Dengan pakan yang sama, settingan tank yang sama, cuman mungkin kalau untuk si Marta sendiri itu agak sedikit berbeda ya, karena filtrasinya jauh di bawah mereka berdua lah bisa dibilang. Si Marsa ini tuh untuk kondisi bunganya bisa dibilang menurut saya pribadi nggak ada perubahan sama sekali ya teman-teman, karena yang saya lihat tetap aja segitu-gitu aja gitu ya untuk si bunganya itu tuh nggak semakin banyak gitu ya, si cabungnya tuh nggak pecah juga gitu. Cuman kalau di si Marta itu tuh bisa saya lihat untuk si cabungnya itu bisa dibilang semakin banyak dan semakin tegas lagi. Cuman si Marta juga malah yang naik itu bukan cuman sekedar cabung atau si bunganya doang, malah si warnanya pun juga ikut naik sama kayak si Marsa. Si Marsa pun yang naik malah jadi warnanya gitu teman-teman. Makanya mungkin mulai dari sekarang lah ya, nanti saya coba nyari pakan atau entah pelet atau maggot atau segala macamnya yang kira-kira bisa bikin warna mereka berdua ini semakin aduhai lagi gitu ya teman-teman. Terutama untuk si Marsa nih, kayaknya mulai sekarang mau saya treatment untuk naikin warnanya aja lah biar enak dilihat gitu. Jadi karena kemarin kita udah maksimalin terus dengan bermaksud untuk menaikkan bunganya gitu ya teman-teman, atau memecahkan bunganya tapi nggak ada perubahan. Jadi mungkin mulai sekarang bakal saya bergeser sedikit jadi ke warna gitu teman-teman. Dan yang untuk si Marta bakal kita coba terus treatment lagi untuk mecahin cabungnya, kira-kira mentoknya sampai mana. Kalau misalkan nanti udah mentok, mungkin ada kemungkinan kita naikin juga warnanya gitu. Jadi ya kurang lebih untuk kondisi cana-cana maru yang saya rawat kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Mungkin untuk perbandingan bisa kalian lihat di video-video sebelumnya, entah untuk si Marta, si Marsa ataupun si Marbun bisa kalian cek di video-video sebelumnya lah ya. Karena jujur HP saya memorinya udah penuh, jadi kalau mau saya edit terus saya tampilin lagi video sebelumnya itu waduh udah pada kehapus gitu teman-teman ya untuk videonya. Jadi ya bisa lihat di video-video sebelumnya lah, kalian bandingin gitu. Dan untuk filtrasi nih teman-teman, jadi untuk filtrasi alhamdulillah si ikan terutama ya alhamdulillah nggak ada stres atau gimana-gimana gitu. Cuman yang sekarang jadi pikiran saya adalah tutupnya nih teman-teman, karena untuk si Marbun ini tuh emang lumayan sering loncat-loncat gitu ya ke atas tank. Jadi rada was-was dikit lah, makanya masih saya tungguin juga. Semoga aja si tukang potong kacanya pulang siang-siang gitu ya, atau pulang siang keneh kalau bahasa Sunda mah ya, masih siang udah pulang gitu. Jadi biar saya bikin untuk tutupnya, kebetulan di belakang kemarin itu di warung etalase, salah satu etalase di warung mama saya itu pecah ya teman-teman, dan ya mau saya manfaatin lah untuk dibikin tutup si ini aja gitu teman-teman, daripada ngejogrok gitu ya nggak dipakai kan sayang gitu teman-teman. Jadi nanti tutup mau saya bikin. Dan juga untuk media filter seperti yang saya bilang, karena belum mecer ya, belum apa artinya bahasa Indonesia mecer atau bahasa Sunda mecer pokoknya mah, jadi masih kalau ikan mah kayak masih adaptasi lah, dia masih belum ada bakteri yang hidup di dalam si filternya gitu, jadi masih pada diam. Soalnya untuk media biologi calmness ini tuh akan apa ya, berfungsi atau aktif dengan maksimal itu saat mereka berputar gitu teman-teman. Sebenarnya bisa aja saya pancing pakai aerator, kita tembak pakai aerator biar dia itu muter, biar si bakteri-bakteri yang ada bekas yang ada di dalam tank sini tuh bisa segera aktif gitu ya, bisa segera dia tinggal di rumah bakterinya gitu teman-teman. Jadi kita tembak pakai aerator supaya si calmnessnya ini tuh bisa berputar gitu. Cuman dikarenakan aeratornya bukan nggak ada sih sebenarnya, ada nih, ada 2 buah ya, bisa kita cabut dulu satu, cuman selangnya nggak nyampe teman-teman. Jadi saya malas untuk beli selang lagi, jadi kita coba dulu lah, kita lihat kira-kira berapa hari nih si calmness ini bisa berputar gitu. Jadi saya juga penasaran gitu, kira-kira tanpa bantuan aerator si calmness ini tuh bisa berputar apa enggak gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat aja lah, dan mungkin nanti kedepannya juga bakal saya tambah lagi media filter atau media biologisnya itu
Cuman masih bingung antara main rugby atau misalkan biokristal atau apalah, masih saya pikirin lah itu ya. Kita lihat kedepannya, kalau misalkan ada uangnya kita beli, kalau nggak ada ya kita pakai yang murah-murah aja lah, entah pakai kerang jahe atau apa namanya itu teh, cangkang kerang oyster itu. Saya juga penasaran pengen nyoba yang kayak gitu. Jadi kita lihat kedepannya kayak gimana. Yang penting sekarang untuk si ikan bisa tenang lah, bisa nggak stres dulu gitu ya, bisa sehat dulu lah. Kedepannya mah gampang kita pikirin lagi untuk media filternya. Jadi ya mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tetap ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat dan juga eksperimen, tips and trick, tutorial, treatment, dan ya segala macam hal yang bakal saya bahas di video ini. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.